Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ya Rasulullah. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mengaji kitab tafsir surat Yasin. Artinya kitab ini menjelaskan tafsir tentang surat Yasin. Kitab ini dikarang oleh Syekh Hamamizadah. Sebelumnya apakah kalian pernah belajar tafsir? Belum, karena di sini hanya menghafal Al-Quran. Seharusnya idealnya ya, penghafal Al-Quran itu paham ilmu tafsir. Idealnya orang yang ahli hukum atau ahli fikih paham usul fikih. Idealnya orang yang ahli tauhid, ahli akidah, faham usuluddin. Jadi tafsir itu dengan Al-Quran tak bisa dilepas ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sangat umum, sangat global, butuh penjelasan-penjelasan. Nah, penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan itulah bahasa gampangnya yang disebut dengan tafsir. Apa saja yang mendukung tafsir? Yang pertama tentu adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu pendukung daripada tafsir. Yang kedua, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, bisa bersumber dari kitab-kitab sebelumnya ya. Kitab-kitab sebelumnya yang masih dijamin keasliannya ya. Karena kita ketahui bahwa selain Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil, itu sudah mengalami perubahan. Tapi bukan lantas semuanya itu dirubah, tidak. Masih ada yang benar-benar asli. Nah, Al-Quran sulit dipahami tanpa adanya tafsir. Maka seharusnya umat Islam, apalagi kalian yang menekuni Al-Quran, harus minimal kenal. Walaupun tak tahu seluruhnya, minimal tahu bahwa Al-Quran butuh yang namanya tafsir ya. Nah, sekarang kemarin saya diberi amanah untuk mengkaji tafsir di sini. Akhirnya saya memilih tafsir surat Yasin. Kenapa? Karena surat Yasin ini sangat familiar ya. Surat Yasin sering sekali dibaca, umpamanya untuk malam Jumatan, untuk selamatan. Biasanya apapun hajat di kebiasaan di kita di negara Indonesia biasanya membaca surat Yasin. Nah, makanya saya pilih tafsir ini, tafsir surat Yasin. Yang pertama, kitab ini enggak terlalu besar ya, kitabnya kecil, tapi isinya tentang surat Yasin yang sering dibaca oleh kita daripada surat-surat yang lain dulu enggak? Iya. Kemarin dapat tawaran, bagaimana kalau tafsir Ibnu Katsir, tafsir, aduh itu kebesaran. Ya belinya aja mahal nanti kitabnya. Tafsir Ibnu Katsir itu 4 jilid. Itu bertahan. Saya kebetulan untung saya ingat ada kitab tafsir surat Yasin. Akhirnya saya pilih tafsir surat Yasin. Bisa ya cara ngartikan kitab sudah ya? Dulu kan sebelum ke tahfidz pernah biasa ya? Atau ada yang langsung tahfidz?
Banyak kan langsung tahfidz ya. Saya maknainnya itu per mufrodat, per kata, bukan makna pemahaman. Ya, nanti setelah saya baca baru saya jelaskan. Baik, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah. Bismillahi ini bisa dimaknai dengan kemuliaan Allah juga bisa, atau dengan keagungan Allah juga bisa. Kenapa bisa? Karena lafadz ismun di sini diambil dari fi'il madi sama yasmu sumuan. Jadi kata-kata ismun diambil dari sumuan yang artinya tinggi, agung atau luhur. Cuman biasa langsung diartikan dengan nama Allah. Kalau diartikan dengan kemuliaan Allah atau dengan keagungan Allah ya bisa saja. Karena ada pepatah, apalah arti sebuah nama, kan gitu ya. Makanya saya lebih mengartikan dengan kemuliaan Allah. Kalau kalian sering dengarnya dengan nama Allah ya, tidak ada apa-apa, sama. Bismillahi, dengan kemuliaan Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini sama-sama diambil dari kata-kata rahmat, rahmatun, yang artinya kasih sayang. Ya. Bedanya kalau Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya Allah. Al-Mun'im li jami'il makhluqat. Ya. Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, baik itu manusianya beriman ataupun tidak, semuanya dapat rahman Allah. Makanya kalian tidak usah heran, tidak usah iri. Ustadz, kok ada Ustadz orang tak beriman kepada Allah tapi dia hartanya berlimpah? Ada gak? Ada, banyak. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Nah, tidak usah iri kalian. Karena Allah punya satu lagi namanya Allah atau sifat Allah, yaitu Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini kasih sayang Allah khusus kepada orang atau manusia yang beriman kepada Allah. Puncaknya Ar-Rahim adalah berupa surganya Allah. Nah, jadi kalian tidak usah iri ya. Allah maha adil. Apa yang diberikan kepada manusia yang tak beriman itu pada hakikatnya adalah bencana ya. Pada hakikatnya adalah bencana. Dengan istilah yang bisa kita kenal, apa istilahnya? Istidrat. Seperti Qarun diberi harta justru semakin jauh kepada Allah. Yasin. Maknanya biasanya kalau di terjemahan itu hanya Allah yang tahu artinya, tapi nanti akan dijelaskan, akan ditafsiri maksudnya Yasin itu apa nanti di belakang ya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana. Di sini Allah bersumpah ya, di sini Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang bijaksana. Banyak kan bersumpah? Allah boleh bersumpah gak? Boleh. Wadduha, apa artinya? Demi waktu duha. Wal as, demi waktu asar. Siapa itu yang bersumpah?
Allah. Innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau, yang dimaksud di sini Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, ialah sungguh termasuk daripada para utusan. Laminal mursalin ialah sungguh termasuk daripada para utusan atau para rasul. Jadi Allah bersumpah demi Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar termasuk salah satu daripada utusan Allah, atau Nabi Muhammad salah satu daripada Rasul Allah. Kan Rasulullah ada banyak ya. Rasul Allah itu ada banyak. Ada berapa? Ada berapa Rasulullah? Ada berapa Rasulullah? 313 apa 315? Yang wajib dihafal ada berapa? Ada 25. Nah, Rasul itu termasuk yang itu ya, Rasul itu termasuk yang itu. Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Itu Rasul. Rasulullah nggak punya cacat sama sekali, sehingga beliau siap memberi syafaat. Nah, makanya yang beri syafaat nanti hanya Rasulullah. Nabi-nabi yang lain angkat tangan. Nah, sekarang tadi saya baca ayatnya, ayat 1 sampai 3. Sekarang saya baca tafsirnya. Nah, ini tafsirnya. Hadhihi suratu, adapun surat ini maksudnya surat Yasin. Makiyatun adalah surat makiyah. Pernah dengar istilah surat makiyah, surat madaniyah? Apa itu? Adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Itu surat makiyah. Kalau surat madaniyah kebalikannya. Setelah berhasil di Madinah, Nabi kan balik lagi ke Mekah. Nah, disitulah turun surat An-Nasr itu kan, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kan hari Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Nah, disitulah itu kan surat itu tuh, coba lihat di Al-Quran. Surat itu pasti surat madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Kenapa? Karena surat itu turun setelah Nabi hijrah. Jadi bukan tempatnya yang jadi patokan untuk membedakan madaniyah dengan makkiyah, tapi yang membedakan adalah hijrah dan sebelum hijrah atau setelah hijrah. Paham ya?